wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-maghfirah wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadari wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hadapan kita, di depan kita ada para tuan-tuan guru kita, ada para tokoh masyarakat, ada para habaib, para kiai, para orang tua kita, wabil khusus Habib Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Qasim bin Sahab, dan juga Al-Habib Tahir, dan juga orang tua kami pendiri daripada Majelis Ta'lim Laskar Al-Fakiyah Ustaz Yuswiyud Muda, dan juga di sini ada keturunan daripada Kiai Marogan Ustaz Abdullah, dan juga daripada Muallimuna Muallim Abdul Wali. Kita doakan orang tua kita, habaib kita, asatid kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala kuatkan zahir dan batinnya, Allah Subhanahu wa taala lindungi daripada keluarganya, Allah Subhanahu wa taala berikan selalu manfaat untuk kita mendapatkan ilmu dari beliau-beliau. Amin amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga pada semua pengurus, pengasuh daripada Majelis Ta'lim, baik Majelis Ta'lim As-Sohaba Ustaz Sarif, dan juga Majelis Ar-Rahman Ustaz Surya, Majelis Mahabbatur Rasul Ustaz Harun, dan juga majelis-majelis yang lain yang bisa menyempatkan hadir di silaturahmi dalam Majelis Ta'lim Laskar Al-Fakiyah ini. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang daripada tempat penuh yang keberkahan ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni kita punya dosa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita punya hajat, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita punya penyakit, dan mudah-mudahan yang belum bisa berangkat ibadah umrah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki umrah. Yang sudah mendapatkan rezeki umrah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil untuk naik haji, dan mudah-mudahan tidaklah kita pulang daripada majlis yang penuh berkah ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita, berkahi kehidupan kita, berkahi usaha kita, berkahi anak kita, diberkahi rumah kita. Amin amin ya rabbal. Nah, apa lagi kamu minta? Ada lagi tak? Yang belum kawin nak kawin? Aduh. Banyak tak? Daftar sama Randy. Alhamdulillah, puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya telah memberikan kita taufik dan hidayah, sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa duduk bersama, berkumpul bersama di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadikan tempat yang berkah, wabil khusus daripada sahibul bait, yaitu Ibu Parti binti Qadiran, ya, Selamat Riyadi bin Isyad ataupun Wahyu Habibullah Wiratama. Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, berkahi keluarganya, Allah berikan rezeki yang berkah dan berlimpah, dan mudah-mudahan selalu dinaungi daripada naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dihidupkan daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu cak sibuk nih, lemak nih aku kopi tu, Bu. Kedengaran nih ibu? Kedengaran? Duduk agak jauh mendengar. Alhamdulillah, salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliau, wasilah beliau, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat yang bisa kita rasakan pada saat ini. Ini semua tidak terlepas daripada kenikmatan barokah daripada Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin mukmin rahimani rahimakumullah. Kita tengok background ini, background ini polos, bersih, putih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersih hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada sifat munafik, sifat riya, iri, dengki, asuk, sombong daripada hati-hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala putihkan hati kita seperti putihnya benar ini. Amin.
Ya, alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Majelis yang penuh keberkahan pada malam ini, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk kita dimudahkan duduk dan datang di tempat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala masih peduli sama kita. Allah Subhanahu wa taala masih memandang kita untuk kita menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menggerakkan hati seorang hambanya menjadi baik terkecuali orang tersebut akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat-tempat yang baik, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi yang baik. Makanya di sini kita meniatkan di dalam ketika kita duduk di majelis ta'lim, majelis zikir, majelis selawat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makanan karena kopi cuma dapat makan sama kopi, tidak dapat pahala. Disinilah kita tata niat kita, inilah faedahnya, inilah keutamanya uang yang duduk di majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala tanggung rezekinya. Kita ini lagi nuntut ilmu. Ilmu itu bukan hanya ketika kita ngomong nulis di nulis di buku, menghafalkan suatu kitab, ya, mempelajari suatu bab, tapi termasuk menuntut ilmu, kita mencari ilmu-ilmu yang baik. Ilmu bagaimana? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita bisa mengantar anak kita bisa ngomong ke tempat-tempat yang bisa menambahkan keilmuan di dalam olahraga kita keilmuan dunia kita masa kita tidak bisa menyempatkan diri untuk kita menambahkan keilmuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Makanya dikata ke umur itu terkadang kita tidak tahu berapa umur kita. Berapa kita meninggal dunia? Berapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka umur tersebut ada 3 kata. Ain, mim, ro. Pertama ain itu apa? Amal. Hidup ini banyak-banyak cari amal. Tapi apa? Amal yang baik. Sesuatu yang kita tanam yang baik akan tumbuh yang baik. Tapi ingat, ketika kita ingin menjadikan diri kita menjadi baik, siap-siap kena hama, siap-siap kena virus, siap-siap kena bakteri. Karena apa? Karena sesuatu yang ingin tumbuh pasti akan ada cobaan. Cabai lagi bagus-bagusnya kena hama. Tidak, lemak-lemak cabai panen bagus, harga murah, gara-gara kena hama jadi cabai mahal. Karena apa? Karena langka. Begitu juga hati-hati kita ketika kita ingin menjadi orang baik, pasti ada baik cobaan dan rintangannya. Makanya amal inilah yang kita akan bawa mati. Makanya amal ini harus dengan amal-amal yang baik. Salah satunya apa amal yang baik tersebut? Kita ucapkan apa saja yang telah diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya, alhamdulillah, kita telah membacakan Yasin, ya, telah membacakan doa. Bahkan kita tadi telah mendengarkan selawat. Bahkan kita selawat bersama, makhluk yang bersama menyebut Nabi. Mudah-mudahan basahnya lidah kita di bumi ini Allah Subhanahu wa taala basahi kelak hari kiamat bersama Rasulullah SAW dan mendapatkan air telaga Kautsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyibukkan diri kita, membasahi lidah-lidah kita dengan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ini capek dan nulis pahala gitu. Biasanya kan malaikat capek gara-gara kita galak nyeruduk uang. Yo, ada uang jalan agak mengot dikit, dia monggo. Ada jalan agak maju dikit, dia monggo. Ada ngomong jalannya agak belakang dikit, dia monggo. Nah, ini malaikat sekarang capek nulisnya. Barulah nulis, sikok lagi. Barulah nulis, sikok lagi. Nah, ini pada saat ini kita bikin menghapuskan kejelekan-kejelekan kita dengan kita sibuk ke malaikat capek dengan amal-amal kita.
Dengan apa? Membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui fadilah keutamaan daripada membaca selawat kepada Rasulullah tidak mungkin tertolak. Suatu amalan yang tidak kate biaya, tidak kate dikatok ke habis masa ataupun habis tempat, kecuali itu adalah selawat. Makanya dimanapun kita berada harus kita membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah amalan yang baik. Kalau diri kita, lidah kita, lisan kita selalu mengucapkan hal yang baik, maka akan menumbuhkan sesuatu yang baik. Tapi kalau lidah kita melakukan, membuat, melontarkan ucapan-ucapan yang buruk, maka siap-siap kita akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang buruk. Apalagi apa kata Nabi itu zurain, zurwajahan itu dua rai. Kita kadang serai, kadang bingung kan? Tak narak di mana, apalagi dua rai. Makanya kata Rasulullah diriwayatkan daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamah ya kana lahu yaumal qiyamah lisanani minan nar. Jadi barang siapa yang di dalam dunianya mankana ya barang siapa yang ada lahu bagi dia wajhani dua wajah, maksudnya dua lidah, ngomong di sini beda, ngomong di situ beda ya, di dunia ya, maka apa? Kana lahu yaumal qiyamah lisanani minan nar. Maka kage hari kiamat kage ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dua lisan, yang mana lisan tersebut ya terbuat daripada api neraka. Makanya itu punya lidah dijaga, punya lisan dijaga, punya rai dijaga. Wah, maksudnya apa nih? Jangan ngomong sama ini nyelek ini, ngomong sama ini nyelek ini, ngomong sama ini bagus gini, ngomong sama ini bagus ini. Jangan. Seluruh apapun amalan-amalan kita ini baik gitu. Baik gak? Kalau apapun yang kita perbuat, makanya kita undang rahmat Allah, keberkahan Allah turun itu dengan apa? Salah satunya duduk di dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis salawat. Selagi di situ tidak merubah dua kalimat syahadat, maka kalimat tersebut akan baik. Selagi majelis tersebut tidak berubah dua kalimat syahadat, maka majelis tersebut adalah majelis baik. Kalau kalimat tauhidnya, kalau dua kalimat syahadatnya sudah melenceng, maka itu termasuk daripada majelis-majelis yang jelek. Kenapa? Menyesatkan. Tapi kalau selagi dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, ahli sunnah wal jamaah, maka ikuti majelis tersebut. Majelis baik dulu. Kita ini terkadang bingung milih majelis, saking banyaknya majelis di Palembang ini. Saking bingung tadi kadang-kadang tidak ke majelis. Aku majelis anu kabeh dak lemak sama habis pulang. Aku nak pergi majelis sana lagi dak lemak sama ustaz pulang. Aku nak majelis sana kaki dak lemak sama muallim pulang. Aku nak majelis sana kaki dak lemak sama kiai fulan. Ujung-ujung tidak majelis. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Maka Nabi mengatakan ya, apabila kalian idza martum bil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u maka bersenang-senanglah. Gembira kalau masuk taman-taman surga. Gembira kalau masuk majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, pasang rai yang bersegi-segi. Bahasa Palembang yang mencari cala. Jangan pasang rai yang sensitif. Sama apa? Belum makan kalau gitu nih. Jangan pasang rai yang sensitif. Lapar sama Pak. Kamu sudah ngopi lemah. Kamu nyingok anak, dengar anak nonton anak sampai ngopi. Kami tadi nyingok gue nggak masih depan. Agak iliran. Nah, hal tersebut sebut jadi apa? Setiap yang dikatakan min hadil jannah, taman-taman surga masuk ke. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu membuat empat kelompok. Ada membahas tentang halal dan haram, ada tentang membahas tentang masalah ketuhanan, ada membahas tentang masalah Al-Quran, ada membahas tentang hal-hal tauhid. Ini dimulai oleh sahabat. Dimasuk ke lo. Kalau kita kan tidak, jadilah cukup sikap majelis hari ini. Almarhum Ustadz Perianto itu, beliau itu terkadang dari habis zuhur. Pernah kan budak sahabat berapa kali kan almarhum Ustadz Perianto kan? Habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, aman malam Kamis nyambung di majelis Al-Faqiyah. Sudah tua menyambung lagi di majelis Rotib Saman sampai jam 12 malam, balik-balik kadang sampai jam 2 malam. Itu sampai juga Habib kita Habib Mahmud Habib Ahmad Qasim. Dari ngajar dia habis maghrib. Ya habis maghrib ngajar, langsung ke sini. Kita bayangkan. Terkadang kita ini kalah sama yang tua. Terkadang kita ini yang muda kalah sama yang tua. Kaki alasan apa? Tidak kate kendaraan mualim.
Tapi giliran temuan sama cewek tahan nyari gojek. Kalau nak nongki tempat kawan tahan nyari gojek. Tapi giliran majelis taklim tak kati yang nyemput mualim. Naik gojek kati duit mualim. Tapi giliran nongki tahan ngutang. Terkadang kita kan bingung mengikuti hawa nafsu. Nah disinilah mendapatkan kita hal yang baik. Umur itu dimanfaatkan. Pertama umur tadi amal kita ini harus dengan yang baik. Karena kita tidak tahu namanya umur ini. Umur ini adalah salah satu misteri. Tetapi apa itu dengan pasti. Umur itu misteri. Siapa yang mengetahui umur? Tidak kan yang tahu. Seandainya yang tahu umur kita berapa, pasti kita siap-siap. Ya enggak? Pasti kita siap sih? Siap. Jangan contohnya, oh umur malam bacanya 35 laju malam. Ya Anda sudah siap-siap. Ancang-ancang sudah. Istidad. Bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Tapi apa? Ini adalah umur misteri. Tapi yang pasti. Bagaimana kata ulama untuk kita menghadapi umur tersebut? Ketika kita ingin jemput, yaitu istidad bil khair. Kita bersiap-siap dengan sesuatu yang baik. Makanya ulama-ulama tuh membuat rotib sama, rotib al-atos, rotib al-haddad, rotib al-wajib, yo, ada maulid simtuduro, ada maulid ulami, yo, terus juga ada maulid intiba, yo, maulid berjanji, maulid yang lain, amalan-amalan yang lain, salawat yang banyak. Untuk apa ulama sebut? Istidad bil khair, mempersiapkan kematian dengan sesuatu yang baik. Kalau gitu tidak kan bingung, nah. Lah diponis oleh dokter, ibu sepertinya ibu ini umurnya seminggu lagi mulai bersau. Karena kelihatan ibu ini mungkin umurnya seminggu lagi mulai bersau, ya. Nah, teman pajak kau ini, nah ini hartanya di sini, nah pin nomor pinnya di sini, mak ini banyak. Iya. Kenapa? Karena sudah tahu oleh dokter. Ujung-ujung apa? Ibu itu tidak meninggal, dokter yang monis meninggal. Tidak tahu amal. Kita tidak tahu namanya umur. Nah, salah satu memanjangkan umur itu apa? Yaitu menjalin tali silaturahmi. Panjang nak umur gitu. Ada yang dari rumah tadi lapar, datang ke sini ada kopi sama makanan, panjang umur, sehat kan? Tidak sakit mah jadi. Itu namanya panjang umur. Satu, dan meluaskan rezeki. Wong yang galak silaturahmi pasti luas rezekinya. Tanya sama Ustaz Surya, kira-kira. Ustaz Surya itu sering gitu galak silaturahmi dengan tempat KRI itu. Panjang rezeki beliau. Nah kalau wong tak galak silaturahmi, mendem di rumah, majelis ini dah galak, majelis itu dah galak, ini dah galak, itu dah galak. Mana nak umur panjang, mana rezeki berlimpah, mana nak rumah tangga itu berkah. Karena jarang ataupun memutuskan tali silaturahmi. Bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah al-qati'ur rahim. Tidak bakal masuk ke dalam surga uang yang memutuskan tali silaturahmi. Nak salatnya puluhan rakaat, nak sedekahnya ratusan juta, nak haji umrohnya puluhan kali, bahkan puasa sampai terkurus, kalau dia qati'ur rahim memutuskan silaturahmi, enggak bakal masuk ke dalam surga. Berarti mu'alim, kita banyak-banyak silaturahmi mu'alim biar masuk surga, jelas. Tapi jangan dulu lupa kita itu sholat, karena sholat itu kewajiban. Enggak kalau keblinger banyak-banyak baca sholawat tapi tidak sholat, banyak-banyak baca sholawat tapi tidak sholat. Kira-kira macam itu sama pecah pakai baju tapi tidak pakai celana. Dia sholawat pakai baju umpama, sholat itu dia umpama pakai celana. Nah dia sholawat tapi tidak sholat, berarti pakai baju tidak pakai celana, bagus tak? Tidak bagus kan? Ya. Nah, coba ingat adik-adik, ada orang pakai baju tapi tidak pakai celana, bagus tak? Tidak bagus kan? Nah, kalau dia pakai celana tidak pakai baju, tidak bagus juga. Kenapa? Salawat dan salat yang seimbang. Tidak mungkin kita mengenal salat terkecuali dari Rasulullah. Berarti ketika kita salat pun kita harus membaca salawat atas Nabi Muhammad. Biar apa? Biar salat kita sah. Makanya salawat kepada Nabi itu termasuk arkanus salat, rukun daripada rukun salat. Sekarang sehari kita berapa salawat? Terkadang ngomong kalau kita dewan, terkadang kita ini tidak baca salawat. Nah ketika kita duduk di majelis taklim, terkadang kita baru baca salawat. Alhamdulillah. Berarti dengan adanya majelis taklim, dengan duduk di tempat yang baik, kita ingat Rasulullah. Kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal yang negatif? Tidak. Bahkan ini adalah hal yang positif.
di Jambi, anak ngisi sebulan sekali di Jambi itu kalau nak majelis taklim, bukan di seberang, seberang kampung Melayu banyak majelis taklim, habaib pondok pesantren bukan main banyak di seberang kota. Jangankan majelis taklim, yasinan uang meninggal bela tidak katik. Majelis taklim itu bisa ditempuh sejam ataupun 45 menit baru ada majelis taklim. Bahkan kalau seandainya wong sana, wong kota meninggal, itu tak kalah di yasinan. Dia cuma mau beli nasi kotak, yuk ke panti asuhan. Iya, ibu tolong bacain yasin untuk orang tuaku yang telah meninggal dunia. Palembang nih bukan main. Lapar cari baik kampung yang ada majelis, kenyang. Hal tersebut amal inilah yang kita bawa. Kalau kita banyak silaturahmi, kalau kita sakit, mama itu kan namanya hidup ini pasti ada sakit, tidak mungkin tidak. Nabi be sakit, namanya sakit itu basyariah. Nah jadi Firaun tidak sakit. Firaun lagi sakit. Hal tersebut, nah ketika kita sakit, yuk minta doa sama Ustaz Fulan, minta doa sama Majlis Fulan, minta doa sama Majlis Fulan, banyak yang doa ke kita. Oh, wong ini memang rajin majelis taklim. Ya kita baca doa sikap majelis, seandainya 20. Kalau 10 majelis, sudah berapa wong yang doa tuh? 200 wong doa ke kita. Kenapa? Karena kita sering silaturahmi. Amal kita amal yang baik. Tapi kalau amal yang jahat, tolong minta baca doa. Ngapu sakit? No. Kalau mau sakit sudah lama. No. Dengar lagi laju. Kenapa? Karena amal yang jelek. Makanya umur itu pergunakan dengan amal-amal yang baik. Kedua, muhasabah. Apa muhasabah? Itu introspeksi diri. Kita mengintrospeksi diri kehidupan sehari-hari itu. Dari pagi, dari bangun tidur sampai nak tidur, terkadang kita ini harus introspeksi diri. Kapan kita bisa muhasabah diri? Terkadang di majelis taklim. Ya, kita ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat dosa-dosa kita, manfaatkan ketika kita duduk di majelis taklim inilah ya hal tersebut yang menjadi baik dan kita muhasabah menjadi lebih baik diri kita. Hal tersebutlah yang menjadi umur kita menjadi berkah. Yang terakhir, ridho Allah Subhanahu wa taala. Umur tadi ain ya amal, mim muhasabah, dan ra itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita tidak terlepas daripada kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita lakukan ada niat. Ketika kita sholat, terakhirnya apa? Lillahi taala. Ketika kita baca ngomong makan, begitu juga kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perbuat, kita cuma minta sikap Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kalau Allah sudah meridhoi dengan apapun yang kita perbuat, fa insyaallah surga akan jaminan kita. Karena Allah sudah ridho. Bagaimana mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala? Bukan ridho mata merah depan ini, bukan ngundang ridho di telepon baik datang ini ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita duduk di dalam majelis yang baik, majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim. Ini yang mendapatkan dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala turun. Karena apa? Tempat sesuatu yang baik, rahmat Allah pasti turun. Tapi Imam ngomong kalau ada perkumpulan kuda lumping, rahmat Allah kira-kira turun enggak? Turun enggak? Maghfirah Allah turun enggak? Ada perkumpulan kuda lumping, turun enggak maghfirah Allah? Ampunan Allah turun enggak? Enggak. Karena apa? Karena tidak mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam perkumpulan kuda lumping baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ada. Ketika kita duduk majelis taklim, majelis yang baik ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hadirin muslimin rahimani rahimakumullah, percayalah apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ini langsung dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat oleh Sayyidina Fatimah, ini dilihat oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan guru kami mengatakan inna Muhammadan wal Aliyat wal Fatimah wal Hasan wal Husain yanzuruna anna as-sama' ma za taqulu wa ma za taf'alu. Sesungguhnya kata Imam Muhammad Al-Habib Abdul Qadir Muhammad bin Fiqih, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad dan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain melihat apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita ucapkan. Nabi Muhammad SAW melihat, memandang umat-umatnya
Pecak kita ni ngingok iwak di akuarium. Ngingok iwak di akuarium. Kalau ngingok iwak di akuarium itu kejingon tak? Transparan. Kejingon kan? Ya kalau ngingok iwak akuarium itu iwak di dalam akuarium dia berenang. Bagus tak? Kejingon. Tapi ngomong kalau sana ada uang masuk ke akuarium, dia berenang. Bagus tak? Tak bagus bang. Nah, ini Nabi Muhammad SAW melihat seakan-akan melihat kita ini di dalam akuarium. Ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka di sini untuk mengundang kepada Allah Subhanahu wa taala, buatlah tersenyum wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membuat wajah Nabi Muhammad SAW tersenyum? Ya, salah satunya kita amalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada semua orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Karena dia mengatakan adibu auladakum ala salasin ihsan. Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, kalau kalian orang tua ingin bahagia dunia dan akhirat, maka aku titipkan 3 pesan, 3 pusaka ini yang kalian jaga. Nabi mengatakan apa? Adibu. Kalau sudah adibu ini bukan hanya mengajarkan, tapi didik zahir dan batin mereka, kasih tahu mereka, nasihati mereka. Ala salasin khisalin, atas 3 perkara ini, wahai orang tua yang sudah merasa punya anak. Kalau namanya orang tua itu berarti sudah tua. Sudah tua. Pertama Pak, hubbin nabiyikum. Ajar ke anak kalian untuk cinta dengan nabi-nabi kalian, kata Nabi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajar ke anak tersebut untuk cinta dengan Nabi. Diajar ke anak tersebut untuk kenal dengan Nabi. Siapa nama Nabi? Siapa nama bapak Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama istri-istri Nabi? Siapa nama anak-anak Nabi? Bagaimana perawakan Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana akhlak Nabi, ini ditanamkan kepada anak-anak itu. Diajar ke anak-anak kita untuk cinta dengan Nabi. Karena kalau seandainya di dalam ketika masih kecil ini anak sudah didoktrin dengan cinta dengan Nabi Muhammad, ketika ada orang-orang yang mana menghina Nabi Muhammad, maka sifat gero, sifat cemburunya itu kuat untuk apa? Membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu cerita di zaman Rasulullah SAW. Ada salah satu pemuda tersebut telah didoktrin oleh sahabat-sahabat yang lain bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini sangat cinta kepada umatnya, sangat cinta kepada sahabat-sahabatnya, sangat cinta kepada orang-orang yang beriman dengannya. Akhirnya ini pemuda tersebut saking cintanya dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menanyakan kepada Sayyidina Hamzah, paman daripada Rasulullah SAW, ya Sayyidina Hamzah, yang mana namanya Abu Jahal? Yang mana namanya Abu Jahal? Kenapa engkau mencari Abu Jahal? Bahwasanya aku mendengar daripada sahabat-sahabat lain mengatakan Abu Jahal itu jahat dengan Nabi. Abu Jahal itu sangat benci dengan Nabi. Abu Jahal itu menyakiti Nabi. Berarti kalau zaman sekarang ada yang dia mencaci Nabi, memaki Nabi, membuat Nabi itu seperti lelucon, maka dia termasuk golongan daripada Abu Jahal. Baru-baru ini komedi uang Lampung sebut, mereka dia membawa nama Nabi Muhammad. Kata lihat apalah arti sebuah nama. Banyak orang sekarang katanya nama Muhammad, tapi apa banyak di penjara. Ini kan ada salah satu lelucon untuk dia lucu, untuk dia nyari konten. Tapi dia meremehkan nama Nabi Muhammad, meremehkan nama Nabi Muhammad, nama Ahmad. Maka ini orang termasuk orang-orang kafir, murtad termasuk. Kenapa? Karena dia meremehkan Nabi Muhammad. Tidak ada di semesta alam ini nama yang paling mulia, nama yang istimewa, nama yang dilindungi oleh Allah terkecuali nama Nabi Muhammad. Maka hadis mengatakan apabila di antara salah satu rumah kalian mempunyai anak laki-laki, maka berikanlah dengan nama Ahmad ataupun Muhammad. Yang nak kata buat lagi. Jangan takut, bapak-bapak ibu-ibu, buat lagi. Wah, dengan Nabi. Nah, ketika di dalam satu rumah kalian ada nama Muhammad ataupun Ahmad ataupun nama nabi-nabi yang lain, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Makanya hati-hati.
Sekarang ini kan sudah banyak nama Muhammad, nama Ahmad. Ya, jangan dikit-dikit mentang-mentang Ahmad itu, nama Muhammad itu mati jobol dipanggil mat jobol. Pelembang nih galaknya, mat jobol. Beda. Nama Ahmad kaki jual pentol, kau beli di mana? Bang Ahmad pentol. Nah, jangan. Itu nama mulia, nama agung. Ketika kita menisbatkan nama tersebut dengan nama yang mulia, maka orang tersebut akan menjadi mulia. Mulia. Makanya apa di sini ajarkan anak kita untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Bagaimanapun caranya. Sekarang kan lemah. Tidak galak nanya sama ustaz, tidak baca kitab, tinggal tengok di Google. Banyak zaman sekarang kan sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, peperangan Nabi Muhammad, bagaimana perawakan Nabi Muhammad, bagaimana dakwanya Nabi Muhammad. Tinggal baik di Google aduh. Kalau seandainya tidak bisa baca kitab baca Al-Quran terkadang bacanya yang mana yang mana tidak, apalagi yang orang gondol dipikir tidak. Nah kita jingok searching di Google. Ustadz sekarang banyak di YouTube, jingok dulu ustadznya ya, yang sudah direkomendasikan daripada habaib, para asatid. Jangan selalu ustadz kita ngomong ini ustadz baik galau. Jangan seperti itu. Kita juga seperti Ustaz. Ya banyak sekarang kan Ustaz Abdullah bin Hidayat, Ustaz Abu Somad, itu Ustaz yang ahli sunnah yang mana banyak menyimpan daripada sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Ketika anak tersebut kita doktrin dengan Nabi Muhammad, dengan sejarah Nabi Muhammad, sampai dia terkenang nak tidur. Terkadang kan kita nih anak-anak kita minta cerita nak tidur. Kita ini terkadang tahan-tahan belilah buku-buku dongeng daripada beli-beli buku sirona Nabi. Padahal sama harganya. Ketika kita baca ke anak kita dengan dongeng-dongeng, maka apa? Pikiran dia apa? Kakek pasti itu termimpi dengan yang dongeng-dongeng. Tapi ketika kita baca ke dengan sifat akhlak Nabi Muhammad SAW, mayoritas bahkan kemungkinan besar anak tersebut akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apalagi umur anak itu yang baru 3 tahun, 4 tahun ya. Ini tidak kadang ditakuti, tidak lah kok lagi adu hantu yang ngomong aja lah hantu. Bingung kadang itu. Jangan ditakuti dengan sesuatu hal-hal yang negatif. Tapi apa diajar ke anak tersebut? Nah, tidurlah kakek, umi, mama, papa, pipi baca ke sirah Nabi Muhammad. Nah, untuk dia penasaran. Siapa itu Nabi Muhammad? Akhirnya dia terkenang-kenang, terbawa tidur. Akhirnya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Gara-gara kita cerita, anak kita mimpi Nabi Muhammad. Uang yang sudah bermimpi Nabi Muhammad, mampu hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama kata Nabi, ajar ke anak kita untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Hubbi ahli bait. Cinta ke ahli baitnya Nabi. Ajar ke anak kita ini untuk cinta dengan ahli bait Nabi, dengan keturunan Nabi. Siapa itu keturunan Nabi Muhammad? Itu ajar ke anak-anak kita. Ya. Bahwasanya antara Al-Quran dan keturunan Nabi Muhammad ini tidak bisa terpisahkan. Ada orang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Al-Quran, tapi dia tidak beriman dengan keturunan Nabi Muhammad, maka yang ditakutkan martut, tertolak amal-amal. Kira-kira siapa yang ngomong yang bisa melestarikan keilmuan estafetnya daripada Nabi, terkecuali daripada zuriatnya Rasulullah SAW. Makanya apa? Harus kita cinta dengan ahli baitnya Nabi. Kenapa? Karena ketika kita cinta dengan ahli bait Nabi, maka iblis akan menjadi musuh gitu. Sudah anda sering sindir bahwasanya ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi ini ketemu iblis. Nabi itu ketemu iblis. Nabi nanya sama iblis, ya iblis, kam ada min ummatik? Berapa musuh-musuh engkau di dalam umatku? Kata iblis apa? Yang pertama, yang jelas, engkau ya Muhammad, anta ya Muhammad. Yang kedua siapa? Ahli baiti. Ahli baiti, keturunanmu ya Muhammad. Berarti apa? Kalau ada sana uang yang tidak cinta dengan ahli bait Nabi, tidak cinta dengan pewaris-pewaris Nabi, tidak cinta dengan para keturunan-keturunan Nabi yang menjaga estafet daripada pelajaran Nabi, maka dia termasuk golongan-golongan iblis. Sekarang ini yang takut dengan bacaan ayat suci Al-Quran itu siapa? Setan apa malaikat? Setan apa malaikat? Setan. Nah, kalau seandainya ada uang yang diisi dengan pembacaan maulid,
Berarti banyak setan apa banyak malaikat? Nah, pokoknya obat ke. Kira-kira yang diruqyah oleh ustaz kiai itu uang yang mana? Uang yang bermasalah apa yang tidak bermasalah? Bermasalah. Hatinya was-was dah. Was-was sifat syaitan. Makanya jangan sampai was-was. Yang ketiga terakhir. Kata Nabi Muhammad SAW, ajarkan anak kalian itu apa? Qiraatul Quran, untuk dia membaca Al-Quranul Karim. Sekarang kan ngomong paling banyak kita ini baca apa? HP dia bahan Al-Quran. Tidak boleh. Kami baca Al-Quran di dalam HP, masya Allah. Ya tak? Bisa potong telinga, nah. Paling setengah jam, paling barter kita mau ngomong nge-scroll juz amma, nge-scroll Al-Quran sampai ke bawah. Selepasnya TikTok, Instagram, dia di-scroll sampai sejam. Tersebut. Kata Nabi, ajarkan anak kita untuk cinta dengan Al-Quran. Ajar ke alif, ba, ta, sampai huruf ija, huruf ya. Kita ngomong acaknya tak mampu malam untuk melanjutkan. Kalau anak ngajari anak masuk ke TPA, masuk ke majelis taklim, masuk ke majelis zikir yang sudah kita tahu memang jelas-jelas hal tersebut memang di majelis memang mengajarkan daripada Al-Quran, ngajar ke fikih, ngajar ke tauhid, masuk ke anak itu. Ini dah ditanya dulu sebelum masuk terkadang. Berapa pendaftarannya? 150.000, mahal nian. Per bulan berapa? 50. Waduh, Ustadz ini nak nyari pahala, apa nak nyari makan gitu. Giliran masuk pencaksilat, berapa pencaksilat? 2,5. Lajulah, mengko kalau masuk nak, kaki emak bayar ke. Per bulan berapa? 100.000. Tak apa-apa nak, lajulah. Giliran ilmu-ilmu dunia, galah. Giliran ilmu-ilmu akhirat, terkadang, ya Ustadz ini bukan makan amal baik. Nak ngajar ke anak kita ngaji, Ustaz sekarang ngomong tidak tahan tak begawe. Ya kita diperhatian sama Ustaz. Lah tahu Ustaz sekarang sampai korek-korek kopi dari di dapur kira. Dah dibeli ke. Gula sampai tergerak-gerak cedok masih tak terti. Tanya gula oleh Ustaz apa dah kopi? Habis kopi. Oh, beli be Ustaz. Ngomong beli baik tapi tak beli ke. Mana nak kita dapat berkah? Kita tidak perhatian dengan yang memberikan ilmu. Tapi kalau kita perhatian dengan yang memberikan ilmu, maka keberkahan akan turun. Juga uang dulu tuh. Kalau nak masuk ke anaknya ke tempat ngaji, bawa apa? Gula, kopi, minyak lampu. Untuk apa itu? Ya Ustaz nak ngopi, Ustaz nak masak, lu kan katik gas, pakai minyak lampu. Tidak, tinggal ngejo ke bekas lain. Jadi kan harus seandainya ada sehari itu yang daftar 3, besok bawa apa sasarannya? Bawa golik, gula, kopi sama minyak lampu. Sikot lagi apa Ustaz sarannya? Besok bawa beras setengah kilo sama gula apa telur setengah kilo. Sikot lagi nanya, besok bawa apa Ustaz sarannya? Besok bawa kecap sama bawa minyak sayur. Selesai. Lepas duit masak besok. Ustaz tenang ajar, nggak sampai subuh laju kan Ustaz. Kopi ada, buat besok masak ada, aman. Jaga terus sebut kita tuh harus cekatan. Kalau bahasa budak-budak politik sat-sat. Asas ingat Ustaz, ajaknya Ustaz ni sendalnya ni lah nak putus beli ke. Ni dah sendal Ustaz bagus di 40. Main anak ngisi bang, baru beli sendal. Lah balik sendal jepit. Salah begitu. Nah, itu hal tersebut ya. Makanya inilah. Jadi ajar ke anak-anak kita itu untuk cinta dengan Nabi, al-hibir Nabi, perbanyak sholat kepada Nabi, dan ingat ajar ke anak kita untuk dia selalu membaca Al-Quranul Karim. Seandainya kita belum mampu untuk kita ngajar ke anak kita dewek, masuk ke di dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim, TPA yang jelas dan yang memang akurat di dalam keilmuannya dan sanadnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Iwak sepat, iwak gabus dicampur iwak lili, masuk ke semut jengkol, lebih cepat lebih bagus. Jangan bertele-tele karena perut sudah biskol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.